Mau bahas apa nih Bang? Yuk. Ya ngobrol-ngobrol santai aja. Kan kemarin udah dibahas tuh kemarin yang masalah Followers kok followers. beli? Ada aja itu orang-orang ya. Followers Iya. kok beli begitu. Bang ada. Terus kita Maksud gue usaha gini, 2 gini tahun loh. itu konsepnya gimana itu? Kemarin kan banyak yang yang mengkomen tentang beberapa tweet yang kita bikin di story ya kan, Iya. dijadikan highlight Ini, tentang masalah Pancasila itu bukan ideologi gitu. Oke. Ya mungkin saya butuh sudut pandang lain dari beberapa teman kita yang hadir di sini seperti si Mirza, admin dari military Dokumen. historical Iya. military Oh, iya. document, dan Abang Reski Andi nih Pak calon dosen, Pak ya, Ris? dosen. Ya, maksudnya juga nih, gue ngasih pandangan. Sebenarnya nggak salah sih kalau lu buat itu, nggak salah. Mungkin apa sih namanya, penggunaan bahasa lu yang mungkin di beberapa pengguna media sosial nggak sesuai dengan apa, maksudnya nggak kurang baik gitulah, kurang sopan. Tapi overall sih isinya nggak salah. Berarti Pancasila bukan ideologi, ya gue setuju sih, karena Pancasila juga cuma apa sih, Soekarno bilang sendiri juga itu cuma dasar negara doang buat menjalankan hukum-hukum, ya kan? Iya gitu, itu maksud gue sebenarnya. Ya sebenarnya sih gue buat gitu nggak salah, mungkin ya bagi beberapa orang yang baru tahu gini mungkin ya Iya. ya gimana ya gitu. Bang, ini buat kita yang anak-anak muda yang pemikirannya kritis dan tanda kutip kritis, ya mungkin bisa menerima. Mungkin kalau misalnya generasi terdahulu ya agak susah. Iya. Jadi Tapi ya resikonya kita. pertanyaan gua, kenapa sih kalau misalnya kita kritik ini Pancasila bukan ideologi bangsa Indonesia, dianggap sebagai pemberontak gitu? Kenapa sih bisa kayak gini? Gua heran loh. Lebih tepatnya itu dianggap seperti anti Pancasila Iya, gitu. kayak Ya, lu bukan mungkin, lu ya. bukan NKRI, lu PKI gitu kan. Padahal kita cuma menyampaikan pendapat begitu. Ya itu masalahnya ya. Iya. Kenapa gitu? Biarkan mereka yang golongan kaum terdahulu ya fine aja, kita urusan sama ya masalah golongan tua, ya masalah golongan mereka sendiri. Kita golongan muda ya ngurusin masalah golongan muda juga dong. Iya. Jadi gini, pandangan gue sebagai orang ya setengah Belanda ini, gue pikir ini bagus juga ini sebenarnya. Cuma mungkin karena kita terlalu dibagus-baguskan itu, jadi sampai kita melupakan tujuan asli dari Pancasila itu bagaimana. Makanya kita di sini menggunakan apa yang kita punya, pengalaman yang kita punya, kita bikin di sini yang namanya pemahaman yang rada belok sedikit, maaf ya, nanti kita kena serang lagi, ngeri. Jadi ya udah. Menurut gua kayaknya itu emang gimana? Menurut gua atau gimana ini opini boleh ntar dikritik ya. Menurut gua Pancasila ini doktrin ini kan dari Orba kan, benar nggak sih? Jadi zaman Orba. Iya. Benar kan ya? Ya. Gue denger dulu. Bisa jadi. Gue denger dulu katanya. Gitu kan. Benar nggak? Ini Iya, Bang iya. Andika boleh dong. Iya. Kalau gue salah perbaiki Bang. Ya sebenarnya gini, dulu itu di zaman Soeharto mengeluarkan dekret bahwa Pancasila itu adalah asas tunggal. Nah, gara-gara asas tunggal itu banyak yang menolak, terutama kaum ulama atau komunitas-komunitas Islam, karena mereka turut andil juga dalam menyepakati Pancasila tersebut yang sebelumnya namanya Piagam Jakarta, ya kan? Iya Bang, benar. Jadi setelah itu muncullah gerakan-gerakan militer yang ditugaskan untuk menangkap orang-orang yang menolak asas tunggal. Nah, akhirnya muncullah itu namanya tragedi Tanjung Priok tuh. Ada anggota militer dari Kodim 0507 datang ke masjid terus nyiramin air got gitu. Jadi mereka ingin bahwa jangan ditolak asas tunggal itu gitu loh. Jadi gara-gara itulah akhirnya muncul stigma di masyarakat bahwa ya karena PKI lah inilah itulah. Sebenarnya itu berbahaya. Bahaya banget sih Bang. Makanya gue menjelaskan kemarin bahwa Pancasila itu adalah filosofis grounds lah, Wells Ancaung. Maksudnya ya udah jadi pandangan hakikat warga negara itu dan sebagai dasar untuk lu bertuhan, lu memanusiakan manusia, bersosialisasi dengan baik, keadilan sosial bagi seluruh rakyat ini ya udah itu aja gitu. Silakan isi mau pakai isi apa, kayak libertarian, kita terserah bagaimana pandangan lu, karena itu emang konsepnya adalah gelas kosong.
yang siap diisi siapapun gitu loh. Nah, gue pengen memberikan pandangan gue nih tentang masalah Indonesia dan tanda kutip tidak pernah menjajah negara lain. Pasti lu pernah lihat kan apapun itu yang bahas Timor Leste pasti di komennya banyak yang bilang salah sendiri kenapa pisah dari Indonesia. Mohon maaf, kan gitu kan isinya. Sekarang gue tanya, dalam KMB Konvensi Meja Bundar, wilayah Indonesia meliputi wilayah mana aja? Gue tanya. Itu kan negara yang dijajah itu apa? Seluruh wilayah. Iya, seluruh wilayah. Sisa-sisa bekas Belanda kan, kecuali Papua kan. Benar. Kecuali Papua kan. Kecuali Papua kan. Papua kan nanti dibicarakan. Sedangkan Timor Leste jajahan siapa? Portugis atau Portugal kan? Iya. Portugis. Nah, gua pernah tuh ini selain curhat juga ya, selain membagi pengetahuan, gua pernah tuh komen di salah satu akun Instagram bilang gini, kalau misalnya Timor Leste bukan jajahan Belanda dan dalam perjanjian KMB sudah disepakati wilayah Indonesia cuma sebatas bekas jajahan Belanda kecuali Papua yang akan dibicarakan kalau nggak salah 1 tahun kemudian, ya kan? 1950. Nah, dan dia tuh ngelak ya, terus kenapa? Terus Timor Leste kok bukan jajahan Belanda? Terus jajahan siapa? Ya gue jawab ngomong baik, jajahan Portugis. Itu apa hubungannya dengan Portugis? Jadi gue jelasin kenapa Portugis melepaskan koloninya. Karena di Portugis sendiri terjadi sebuah gerakan demonstrasi revolusi Anyele kalau nggak salah namanya, yang menggulingkan kerajaan Portugis atau Portugal menjadi negara republik demokrat sosial. Karena kondisinya gonjang-ganjing seperti di dalam negeri gonjang-ganjing, terpaksa si Portugalnya ini melepaskan sebagian besar koloninya dan otomatis terjadi kekosongan kekuasaan. Nah, di Timor Leste ini kan kosong nih, nggak ada yang meminta, ya kan? Dan banyak tuh kelompok-kelompok dari Fretilin, Valintil, dan milisi-milisi lainnya yang pengen yang berbeda jalan untuk menentukan nasib Timor Leste. Ada yang pengen jadi negara merdeka dan ingin bergabung dengan Indonesia. Iya. Tapi sebenarnya gini, Indonesia nggak pernah sekalipun tertarik untuk menduduki Timor Leste. Kenapa tuh? Fact aja ini. Ya, beneran itu buat apa? Isi undang-undang Indonesia apa? Pembukaan. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, ya kan? Iya. Nah, kenapa Indonesia bisa tiba-tiba tersulut untuk menginvasi Timor Leste? Ya karena apa? Dikomplain Australia dan Blok Barat. Dan juga kekhawatiran Orba sendiri yang Fretilin kan itu mayoritas tuh. Fretilin kan mayoritas tuh. Iya. Partai Fretilin mayoritas. Kan, dan pahamnya kan komunis kan. Dan kita tahu sendiri Orde Baru tuh sangat anti banget dengan komunis kan. Iya. Nah, ada itu dengan alasan dalam tanda kutip keamanan nasional. Indonesia berani menginvasi Timor Leste dengan operasi Saja. Iya, sesuai dengan apa? Tapi bagaimana janjian pelanggaran gitu? HAM di Santa Cruz? Itu tuh yang pembantaian itu, Bang. Nah, ya itu dia. Gue nyinggung itu bisa malah dibilang apa? Flash victim. Gue ngomong gitu sesuai dengan fakta juga kata flash victim. Menutup kemungkinan bahwa kita bisa bergabung dengan kembali dengan Timor Leste, tapi untuk melakukannya itu loh tidak ada itu. Bahkan KPK sendiri, ketua KPK kemarin bilang kita mesti menjaga integritas KPK dalam pemilu. Tapi dia yang ditangkap karena korupsi gimana? Jangan itu, Bang. Soal COVID aja gimana nih, Bang? Jelek. Orang yang tinggi jiwa sosialnya aja masih mau korupsi dana bansos loh, dibayangin. Depan sehari. Sampai di sini udah mulai nggak sehat. Iya, sebenarnya sehat. Tapi cuma ya karena kita kurang keberanian aja. Tapi kalau saking beraninya juga itu salah langkah ya kita yang hilang. Gitu. Orba malah bunuh diri kita. Pertanyaan gua ini adalah apa solusi kalian semua? Bagaimana cara pendidikan dan literasi bangsa Indonesia ini bisa maju ke depannya? Saya mulai dari Reski dulu.
Aduh. Pak dosen, silakan Pak dosen. Iya Pak dosen. Bagus sih. Jadi ini masalah pendidikan dan literasi ya. Iya. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya pendidikan dan literasi sih lebih tepatnya kayak gimana ya? Lebih ke cara ngajar aja sih. Kalau literasi kan kadang orang-orang malas baca, kadang orang-orang juga ini tulisan apa sih? Dari ini juga aku juga pernah baca jurnal bahasa Inggris ya. Ujung-ujungnya males gitu karena banyakan kata. Jadi ya menurut saya ya literasi kan nggak harus dari buku juga kan. Kita bisa menyampaikannya lewat video atau apa penjelasan apa dan juga bahasanya itu ya dipermudah gitu. Iya. Ya meskipun kita bisa ngambil dari jurnal-jurnal formal tapi kita ubah bahasanya jadi yang lebih menarik. Oh yang mungkin lebih... mungkin begini. Maksudnya Rizky ini kita kan udah di zaman globalisasi, banyak orang yang malas membaca, lebih baik kita instankan aja gitu. Nah itu. ya kita ubah lebih baik. Lanjut nih. Ada lagi nih? yang mau ditambahkan? Gua. Itu aja. Iya, oke, coba. Ya sebenarnya sih gua sependapat dengan pendapat Pak dosen kita ini. Tapi bedanya gua pendapat ini kan pengalaman gua karena pengalaman sekolah juga nih, masih anak sekolah juga. Iya. Pengalaman apalagi pelajaran PJJ kayak gini kan maksudnya guru Indonesia itu kan banyak nih yang maksudnya anak udah senior nih, udah tua-tua gitu ya kan. Yang mungkin sebagian besar, nggak semua ya, gue nggak bakal bilang semua, mungkin sebagian besar guru senior itu tidak memahami gadget, saja gadget seperti Zoom, Google Meet, apalagi Duo, seperti kan dulu susah nih. Gue ambil aja pengalaman gue selama di SMP 2 tahun PJJ dari kelas 8 sampai kelas 9. 2 tahun PJJ di SMP. Kan guru di SMP itu kan kebetulan alhamdulillah waktu itu gua sekolah dapat swasta yang bisa dibilang cukup bagus di Depok. Terus apa sih namanya? Dan guru-gurunya itu bisa dibilang meski itu guru-guru senior ya, tapi mereka bisa menggunakan gadget seperti Zoom dan lain-lain. Karena kenapa? Karena di sekolah SMP gua banyak guru-guru muda yang bisa dibilang generasi gadget seperti ini, seperti kita. Ya kan? Iya. Nah, sekarang seperti... belum selesai. Belum sabar. Lanjut. Pas gue lulus dan masuk ke jenjang kelas 10 SMA, dan gue masuk negeri, madrasah aliyah negeri di bawah Kementerian Agama, itu guru-gurunya senior semua, guru tua semua, dan yang muda cuma segelintir doang. Dan lebih parahnya, gue maksudnya nggak bilang bahas sih, bukan menjelekan, tapi gimana ya, pokoknya gitulah. Pokoknya gue di sana cuma ngasih tugas. Jarang banget ngejelasin, paling ngejelasin video, dan itu kita butuh menyimpannya kan untuk pembelajaran lain kali. Kalau kita hapus file selesai sudah, nggak bisa dibuka lagi. Nah, bagi gue tolong nih, jika ada kalau Mendikbud yang lihat ini, tolong sampaikan ke Pusat Belajar Indonesia, tolong buat program untuk membantu guru senior kita atau guru yang masih belum memahami gadget untuk bisa memahami gadget itu untuk mengikuti perkembangan zaman. Tolong ini Belajar Indonesia. Tolong yang nonton. Kalau ada dari Kementerian Pendidikan, tolong forward ya. Tolong. Ini mending di crop, di post, tak komen, tak tag sama Pak Nadiem ya. Pak Nadiem. Iya, harus tag Pak Nadiem. Tolong Pak Nadiem. Setuju. Jangan digojek terus Pak Nadiem. Tolong. Pendidikan ini tolong. Lu sekolah langsung jadi Gojek dong. Oke, pendidikan di Indonesia nih ya minimal bisa mengejar negara tetangga kita. Maksudnya gini, gua nggak menganggap semua pendidikan di Indonesia itu, ada yang bilang survei 100 tahun lebih kuno dan butuh 100 tahun juga untuk mengejar ketertinggalan kita, ya kan? Nah, gua nggak bisa ngejudge semua sekolah di Indonesia seperti itu, karena di Indonesia sendiri sekolah nggak cuma sekolah negeri doang.
Ada sekolah swasta, ada boarding school, ada pondok, dan mungkin di antara sekolah-sekolah itu ada yang punya kurikulum pendidikan yang lebih maju dari sekolah-sekolah negeri. Dan nggak semua sekolah-sekolah negeri itu guru-gurunya kolot. Nggak, ada yang ngikutin perkembangan zaman, ada juga yang masih stuck di cara tradisional seperti cuma ngumumin tugas, video pembelajaran, dan lain-lain. Dah itu aja. Gue nggak bakal ngejudge pendidikan Indonesia sedah itu, enggak. Oke. Masih ada apa di Indonesia untuk mengejar ketertinggalan kependidikan itu. Untuk literasi dan pendidikan yang ada di media sosial itu sangat penting juga buat menambahkan edukasi mereka gitu kan, selain di luar sekolah gitu. Jadi maksudnya kayak baca-bacaan di luar gitu, biar ada pengetahuan tambahan gitu kan. Jadi kita ini bisa membantu juga gitu, ya kan? Itu maksudnya, ayolah banyakin kayak komunitas seperti ini gitu, kembangi pendidikan di Indonesia gitu. Ya jangan diam diri gitu, bantu ayo gitu. Gua pribadi, pandangan gua pribadi sebenarnya gini, pendidikan kita itu sebenarnya jauh di bawah standar, minta maaf karena ya nggak apa-apa, emang gitu nggak apa-apa, kritik. Iya karena kita itu 70% sama-sama 70% kenyataan. Kita coba bandingkan sama Vietnam. Vietnam itu dengan kita itu sama-sama mengeluarkan 25% APBN negara untuk kependidikan. Namun Vietnam itu nomor 3 dari atas, kita nomor 3 dari bawah. Itu apa kekurangannya? Karena di ASEAN begini, ya di ASEAN, ya karena kita begini loh. Harusnya pembangunan itu jangan di situ dulu, jangan kita membangunkan dulu. Mari kita tiru itu Vietnam. Dia mencerdaskan rakyatnya dulu, baru buatkan dia fasilitas. Jadi anggaran untuk pembangunan itu kita bungkam dulu lah. Kalau perlu hampir 90% pembangunan itu buang dulu ke pendidikan. Karena bagaimana ya? Termasuk kritikan Mirza tadi, pertama banyak yang di pelosok-pelosok itu belum mengerti yang namanya globalisasi, terutama apalagi di tentang Papua, gadget. Bang. Itu lebih miris gua kalau lihat Banyak. lagi. Bukan cuma Nah, cuma Papua sih, karena di Pulau Jawa sendiri masih ada loh, jangan salah. Sulawesi, Kalimantan, Sumatera masih banyak Masih jauh-jauh, sebenarnya. Pulau Jawa masih banyak. Pulau Jawa masih banyak. Terutama daerah-daerah pelosok seperti daerah-daerah pesisir itu. Jadi atau mungkin bisa solusinya itu mungkin bisa digabungkan seluruh komunitas sejarah ataupun seluruh akun-akun sejarah yang ada di sosial media Indonesia ini. Mungkin kita bisa bersatu atau bikin persatuan, terus kita bikin kritikan itu. Kita berani untuk membantu pendidikan Indonesia melalui sosial media. Iya, benar, Bang. Terutama kita mengajari bagaimana caranya agar buta huruf dan buta globalisasi di Indonesia itu dihilangkan. Karena pembangunan kali ini terlalu Jakarta sentris lah. Intinya terlalu mengarah ke kota besar. Akhirnya komunal ini, maksudnya komunal itu seperti desa-desa ini tidak terhubung sama instansi modern. Pendidikan, Bang, fasilitas kesehatan aja ketinggalan loh di pelosok-pelosok gitu, Bang. Iya, makanya di dalam konstitusi itu tugas pertama pemerintah adalah membangun pendidikan dan membangun kesehatan. Itu yang paling penting. Harusnya itu yang dijalankan dulu, jangan pembangunan. Pembangunan itu urusan terakhir lah kalau perlu. Karena kalau rakyat kita bukan nggak cerdas, maksudnya banyak rakyat kita yang kurang pendidikan, tapi dibikinkan fasilitas, ya sama aja nggak berguna ujung-ujungnya. Banyak yang terbengkalai ataupun banyak yang perpustakaan banyak yang kosong. Ya seharusnya kita meningkatkan lah minat baca dan minat ingin mencari tahu tentang pendidikan itu, bagaimana caranya. Dan tolong Kementerian Pendidikan, jika Anda mendengar podcast ini, tolong itu sajalah. Kasihan anak-anak instansi sekolah juga seperti guru ataupun kepala sekolah, ya intinya orang-orang yang memiliki sarjana pendidikan, ubah cara kalian untuk mendidik anak murid, mungkin agar membangkitkan minat mereka dalam belajar itu bagaimana lah, sesuai bagaimana kalian guru-guru yang ada di Indonesia ini, bagaimana caranya supaya kalian bisa memotivasi mereka gitu, agar mereka tidak mengeluh dengan tugas. Gitu. Jadi kita juga bukan mengeluh sama pemerintah jelas salah karena itu udah tugas konstitusi. Tapi kita nggak menyalahkan sekolah dan guru-gurunya. Tapi kita lebih memotivasi bahwa
ayo yuk guru-guru bagaimana cara menyatukan ini, kita buang itu cara-cara lama yang udah usang, kita pakai cara-cara baru, bagaimana cara kita memodernisasi pendidikan yang ada di Indonesia, kayak gitu maksud gua. Betul. Karena kalau kita itu butuh support dari segala hal, terutama dari orang-orang yang menggeluti bidang-bidang pendidikan, guru, dosen, akademisi, dan ilmuwan-ilmuwan mungkin. Bagaimana caranya supaya kita bisa Eski, tolong dengarkan ya, karena Anda bakal jadi calon dosen. Jadi tolong dengarkan. Jadi begini. Jadi kita mesti pakai elemen-elemen yang masuk di dunia pendidikan itu agar supaya mereka ini yang dianggap dalam tanda kutip malas, bodoh mungkin, atau sampai dibully di sekolahnya, itu kembali minatnya gitu loh. Dan harus kita ingat kembali bahwa setiap anak murid itu tidak memiliki otak yang sama itu. Kalau perlu Bang. Pendidikan Indonesia itu, contoh seperti saya itu kan sukanya merakit, saya suka dengan sesuatu hal yang berhubungan dengan mesin. Ya seharusnya pelajaran dasar-dasar aja itu seperti bahasa Indonesia, matematika, tapi ketika dia masuk SMP baru diasah tuh pengetahuan dia tentang mesin. Setelah masuk SMA diasah lagi sampai ketemu dengan barang wujudnya mesinnya itu, agar ketika dia bisa lulus dari dunia persekolahan, dia masuk ke dunia kerja itu udah tahu dia mau kemana. Oh ya, udah gampang, udah bisa menentukan kemana dia akan menentukan masa depannya. Dia bisa masuk bengkel ternama mungkin, atau dia bisa bikin bengkel sendiri. Bisa nggak masuk bengkel, paling nggak punya buka usaha sendiri lah. Itu. Jadi bagaimana kita membangkitkan kemauan belajar murid itu melalui apa yang dia inginkan dan apa yang dia tekuni selama itu, gitu loh kan. Seperti itu biasa banyak yang murid, loh kok saya belajarnya terlalu spesifiknya ke ini padahal saya maunya ke ini, gitu. Benar, Bang. Tapi itu harusnya kita benahi itu. Benar. Tapi Anda belum pernah dibilang followers kok beli, like kok dikit ya kan? Belum jangan salah. Anda belum mengalami. Saya pernah loh, saya juga pernah loh. Gini, sebenarnya gue pengen tahu itu jalan pemikirannya mereka itu yang suka seperti itu, yang apa udah tahu kita nyebarin literasi masih aja ditanya kayak gitu. Gue tuh mikir kayaknya mungkin pemikirannya gini, makin baik, mungkin mereka pemikirannya kayak gini ya, gue positif tinggi aja, makin banyak follower maka makin banyak orang yang suka sama konten lu. Itu sama gue juga. Gue udah nggak masang mindset seperti itu. Maksudnya mau follow berapapun itu, kalau misalnya yang nge-like, yang suka sama konten lu cuma nggak sampai 50% ya silahkan, nggak apa-apa. Gue nggak mau masalahkan itu. Kalau gue gini ya, gue malu membayangkan, saya tidak bisa, saya harus menghina hari ini. Saya harus menghina apa sejarah tidak. No. Ya udah, berarti intinya kita bikin bangsa ini maju. Ayo bisa dalam buat bangsa ini menjadi lebih baik. Untuk bangsa sendiri. Amin. Ya. Amin. Ya. Yuk. Ya mungkin terima kasih teman-teman ya. Ya. Rizky Andi, Mirza Patrias, Hafiz Baskoro, Ali Ferdi. Iya. Thank you. Ayatullah Ali Ferdi. Mulai. Anda condong ke Iran ya.